Seorang pria bernama Arman Pradipta. Namanya bukan sekadar nama, ia adalah merek, ia adalah simbol, ia adalah cerita sukses yang sering dibacakan orang tua kepada anak-anak mereka sebelum tidur. Arman dikenal sebagai pengusaha yang memulai segalanya dari nol. Dari kios kecil di sudut pasar, hingga kini menguasai beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang properti, perdagangan, dan logistik. Rumahnya berdiri megah di kawasan elit, dengan halaman luas, kolam renang yang berkilau, dan pintu gerbang yang lebih sering terbuka daripada tertutup karena tamu datang silih berganti. Setiap akhir pekan, rumah itu seperti aula perayaan. Ada tawa, musik, hidangan mewah, dan percakapan penuh pujian. Pak Arman luar biasa, kalau bukan karena beliau, hidup saya tidak akan seperti sekarang. Beliau itu inspirasi kami semua. Kalimat-kalimat itu terdengar hampir setiap hari. Dan Arman, dengan senyum tenangnya, selalu menjawab, kita semua sukses karena kerja sama. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar ikut tertawa. Sejak kecil, Arman adalah anak yang terbiasa berjuang. Ayahnya seorang buruh harian, ibunya menjahit pakaian tetangga. Tidak ada kemewahan dalam masa kecilnya, hanya doa dan tekad. Ia terbiasa berjalan kaki ke sekolah, terbiasa menahan lapar, terbiasa belajar di bawah lampu minyak saat listrik padam. Dari kecil ia belajar satu hal, hidup tidak memberi apapun secara cuma-cuma. Dan ketika akhirnya ia berhasil, ketika dunia mulai memanggil namanya dengan penuh hormat, Arman berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan melupakan siapapun yang pernah berjalan bersamanya dalam gelap. Ia membuka lapangan kerja, ia membantu teman-teman lama, ia memberi pinjaman tanpa bunga, ia membangun jembatan, bukan hanya gedung. Dan sebagai balasannya, ia dikelilingi oleh banyak orang yang menyebut dirinya teman. Namun semakin tinggi ia berdiri, semakin sering ia merasa sendirian. Bukan sendirian karena tidak ada orang. Justru sebaliknya, terlalu banyak orang, terlalu banyak suara, terlalu banyak tawa, tapi semakin sedikit yang benar-benar melihatnya. Pada suatu malam, setelah sebuah pesta besar di rumahnya, Arman duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Lantai marmer masih hangat oleh langkah kaki para tamu yang baru saja pulang. Gelas-gelas kristal masih berkilau, meja-meja penuh sisa makanan, dan aroma parfum mahal masih menggantung di udara. Namun rumah itu terasa kosong. Sunyi yang aneh. Sunyi yang bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada makna. Arman menatap dinding besar yang dipenuhi foto-foto pencapaian hidupnya. Potret peresmian gedung, potret menerima penghargaan, potret bersama tokoh-tokoh penting. Semuanya tampak sempurna. Namun di tengah kesempurnaan itu, Arman bertanya pada dirinya sendiri dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Apakah mereka semua benar-benar berteman denganku, atau hanya berteman dengan hartaku? Pertanyaan itu tidak datang sekali. Ia datang berulang-ulang. Setiap malam, setiap kali keramaian berakhir, ada satu momen yang membuat pertanyaan itu semakin menguat. Suatu hari, Arman tidak bisa menghadiri sebuah acara besar yang biasanya ia sponsori. Ia sedang kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di rumah. Tidak ada undangan makan malam, tidak ada traktiran, tidak ada pertemuan bisnis. Hari itu sunyi. Teleponnya yang biasanya berdering tanpa henti, hanya berbunyi 2 kali. Satu dari sekretarisnya, satu dari pengantar paket. Tidak ada teman yang menanyakan kabarnya. Tidak ada pesan yang bertanya, kamu baik-baik saja. Arman terdiam, bukan karena ia haus perhatian, tapi karena ia haus kehadiran yang tulus. Malam itu, ia membuka galeri foto di ponselnya. Ia menggeser layar satu persatu, melihat wajah-wajah yang pernah tertawa. Bersamanya, ada wajah-wajah yang selalu muncul di pesta. Ada wajah-wajah yang selalu hadir saat bisnis berjalan lancar. Ada wajah-wajah yang selalu ada saat dompetnya terbuka. Namun di antara ratusan foto itu, ada satu wajah yang jarang muncul. Bukan karena jarang bertemu, tapi karena jarang berpose. Wajah itu milik Rizal, teman lamanya sejak masa ia masih menjual barang di pasar. Teman yang pernah menemaninya tidur di lantai kios. Teman yang pernah membagi satu bungkus nasi menjadi 2 bagian sama besar. Rizal bukan orang kaya, bukan orang terkenal, bukan orang yang sering muncul di acara-acara besar. Namun entah mengapa, melihat wajah itu membuat dada Arman terasa hangat. Hangat yang berbeda, hangat yang tidak datang dari kemewahan, tapi dari kenangan.
Arman tersenyum kecil. Zal, kamu masih sama seperti dulu, gumamnya. Namun, kehangatan itu justru memperkuat satu hal. Arman ingin tahu, bukan karena ia curiga, bukan karena ia sinis, tapi karena ia ingin jujur pada dirinya sendiri. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar melihat dirinya sebagai manusia. Bukan sebagai sumber keuntungan, bukan sebagai pintu menuju kemudahan. Ia ingin tahu, siapa yang tetap tinggal saat lampu padam. Siapa yang tetap berdiri saat panggung runtuh? Siapa yang tetap memanggil namanya saat ia tidak lagi punya apa-apa untuk ditawarkan? Dan dari pertanyaan itu, lahirlah sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya. Keputusan untuk menguji, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menemukan. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memahami. Malam itu, Arman menatap layar ponselnya lama. Jarinya menggantung di atas daftar kontak. Satu persatu nama berderet di sana. Nama-nama yang pernah tertawa bersamanya. Nama-nama yang pernah berjanji setia. Nama-nama yang pernah berkata, aku selalu ada untukmu. Ia menghela napas panjang. Kalau aku benar-benar jatuh, siapa yang akan benar-benar datang? Pagi datang seperti biasa. Matahari terbit dengan tenang, burung berkicau, dan kota kembali sibuk. Namun bagi Arman, pagi itu terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatinya sedang bergolak. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Duduk di tepi ranjang, menatap lantai, menatap tangannya sendiri. Tangan yang telah membangun banyak hal. Tangan yang telah menandatangani kontrak bernilai miliaran. Tangan yang telah mengangkat banyak orang dari kesulitan. Namun tangan itu kini terasa kosong. Bukan kosong karena tidak memegang apapun, tapi kosong karena tidak tahu siapa yang benar-benar memegang hatinya. Hari itu, Arman menjalani aktivitasnya seperti biasa. Rapat, tanda tangan, telepon bisnis, undangan makan siang, semua berjalan normal, semua terlihat sempurna. Namun, kali ini ia tidak hanya mendengar kata-kata, ia mulai memperhatikan makna di baliknya. Saat seorang kolega berkata, kapan kita makan bareng lagi, men? Arman menjawab, belum tahu, aku lagi agak sibuk dan ingin istirahat dulu. Reaksi yang ia dapat bukan perhatian, melainkan perubahan sikap. Oh, ya sudah, jawab temannya singkat, lalu segera menutup pembicaraan. Tidak ada, kamu kenapa? Tidak ada, aku khawatir. Tidak ada, aku di sini kalau kamu butuh. Arman tersenyum, tapi senyum itu seperti bayangan, bukan cahaya. Di ruang kerjanya yang luas, Arman duduk memandangi jendela besar yang menghadap kota. Dari atas, semua terlihat kecil. Gedung-gedung, kendaraan, manusia, semuanya tampak seperti titik-titik yang bergerak tanpa suara. Namun, di dalam dadanya, suara itu semakin keras. Apakah semua hubungan ini dibangun di atas kehadiranku, atau di atas hartaku? Ia teringat satu peristiwa kecil yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Beberapa bulan lalu, salah satu teman lamanya datang dengan wajah penuh harap. Ia berkata, men, aku butuh modal usaha. Aku janji akan mengembalikannya. Tanpa banyak bertanya, Arman membantu. Beberapa minggu kemudian, bisnis itu gagal. Arman tidak menagih. Ia hanya berkata, tidak apa-apa. Anggap saja pelajaran. Namun sejak saat itu, orang itu jarang menghubunginya. Bukan untuk berterima kasih, bukan untuk menanyakan kabar, tapi juga bukan untuk minta maaf. Orang itu menghilang. Arman tidak marah. Ia hanya mulai belajar. Sore itu, Arman memutuskan untuk tidak pulang ke rumah besar miliknya. Ia menyetir sendiri, tanpa sopir, menuju tempat kecil di pinggir kota, sebuah kedai kopi sederhana yang dulu sering ia datangi saat masih berjuang. Tempat itu tidak berubah banyak. Mejanya masih dari kayu sederhana. Kursinya masih sedikit goyah. Dindingnya masih dipenuhi coretan kecil dan foto lama. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam, dan menatap orang-orang yang datang dan pergi. Tidak ada yang mengenalinya di sana. Tidak ada yang menyebut namanya. Tidak ada yang memandangnya sebagai pengusaha besar. Dan anehnya, ia merasa lebih ringan. Di tempat itu, ingatannya kembali ke masa lalu. Ke masa di mana ia dan Rizal duduk di bangku panjang, berbagi segelas kopi panas sambil menghitung recehan hasil jualan hari itu. Ke masa di mana mereka berbicara tentang mimpi, bukan tentang uang. Ke masa di mana pertemanan tidak diukur dari seberapa besar yang bisa diberikan, tapi seberapa lama bisa bertahan bersama. Rizal dulu sering berkata, men,
Kalau suatu hari kamu sukses, jangan lupa kamu pernah lapar. Arman selalu menjawab sambil tertawa. Kalau aku sukses, kamu yang pertama aku ajak makan. Dan itu benar, Rizal adalah orang pertama yang ia ajak makan di restoran mahal saat ia pertama kali berhasil. Namun, berbeda dengan yang lain, Rizal tidak pernah meminta, tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Ia hanya hadir, diam, setia. Kembali ke masa kini, Arman menyadari sesuatu yang menyakitkan namun jujur. Banyak orang tertawa bersamanya saat ia memberi. Banyak orang memujinya saat ia membantu. Banyak orang memanggilnya teman saat ia berguna. Namun, sedikit yang benar-benar ingin tahu bagaimana perasaannya saat ia lelah. Sedikit yang benar-benar ingin duduk tanpa kepentingan. Sedikit yang benar-benar ingin berteman tanpa hitung-hitungan. Arman meminum kopinya perlahan. Rasanya pahit, namun kejujurannya terasa manis. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan langkah lebih pelan. Ia tidak langsung masuk ke kamar. Ia duduk di ruang tamu, mematikan hampir semua lampu, menyisakan satu lampu kecil di sudut ruangan. Ia membuka ponselnya, membuka daftar kontak, menggeser satu persatu nama. Setiap nama seperti membawa satu cerita. Ada yang pernah ia tolong. Ada yang pernah ia ajak naik. Ada yang pernah berkata, "Aku berutang hidup padamu." Namun di saat yang sama, ia bertanya dalam hati, jika semua ini hilang, siapa yang tetap memanggil namaku tanpa embel-embel apapun? Ia tidak ingin menghakimi, ia tidak ingin menuduh, ia hanya ingin tahu, karena ia sadar satu hal penting. Lebih menyakitkan hidup dalam ilusi pertemanan, daripada hidup dalam kesendirian yang jujur. Malam semakin larut, suara kota meredup, rumah besar itu kembali terasa seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Arman berdiri, berjalan ke jendela besar, memandang langit malam. Tidak ada bintang yang terlihat jelas karena cahaya kota terlalu terang. Ia tersenyum pahit, bahkan bintang pun tidak terlihat saat cahaya buatan terlalu kuat, gumamnya. Lalu, dengan napas panjang dan hati yang sudah mantap, ia berkata pada dirinya sendiri. Sudah waktunya aku tahu kebenaran. Bukan untuk menyakiti siapapun, tapi untuk menyelamatkan hatiku sendiri. Dan di sanalah, di tengah keheningan malam dan gemerlap kota yang tak pernah tidur, Arman mengambil keputusan besar. Ia akan menguji satu persatu. Ia akan berkata jujur tentang kondisi palsunya. Ia akan melihat siapa yang benar-benar tinggal, dan siapa yang hanya lewat. Keputusan itu bukan lahir dari dendam, melainkan dari kerinduan akan ketulusan. Malam itu, Arman tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, di balik meja besar yang selama ini menjadi saksi ribuan keputusan penting. Namun malam ini, keputusan yang ia hadapi bukan tentang bisnis, bukan tentang keuntungan, bukan tentang ekspansi. Ini tentang hati. Lampu meja menyinari wajahnya yang terlihat lebih lelah dari biasanya. Bukan lelah fisik, melainkan lelah jiwa. Lelah dari berpura-pura kuat di tengah keramaian yang belum tentu tulus. Di hadapannya terbuka sebuah buku catatan kecil, buku yang jarang ia gunakan. Bukan buku keuangan, bukan buku strategi, melainkan buku yang ia simpan untuk menulis hal-hal yang terlalu jujur untuk dibicarakan. Di halaman pertama, ia menulis satu kalimat. Aku ingin tahu siapa yang bertahan saat aku tidak lagi punya apa-apa. Kalimat itu sederhana, namun beratnya seperti batu yang menekan dada. Arman tidak ingin melakukan ujian ini dengan cara kasar. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun. Ia tidak ingin membuka aib, tidak ingin menyebar fitnah, dan tidak ingin menjatuhkan siapapun. Ia hanya ingin berbicara. Ia memutuskan untuk melakukan satu hal, menelpon satu persatu teman yang selama ini dekat dengannya, dan mengaku bahwa dirinya sedang berada di titik terendah. Ia tidak akan meminta secara langsung. Ia tidak akan memaksa. Ia hanya akan jujur tentang kondisinya, dan melihat bagaimana hati mereka merespons. Karena ketulusan, menurut Arman, tidak perlu dipaksa. Ia akan muncul, atau tidak sama sekali. Pukul 11 malam, Arman menatap ponselnya. Jarinya bergetar halus, bukan karena takut ditolak, melainkan karena ia takut kebenaran. Ia sadar, apapun hasilnya, hidupnya tidak akan sama setelah ini. Entah hatinya akan hancur, atau justru sembuh. Ia menatap layar yang memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Kalau aku ingin kejujuran, gumamnya pelan. Aku harus siap menerima apapun bentuknya. Ia mulai menyusun kalimat di dalam kepalanya. Bukan kalimat dramatis, bukan kalimat berlebihan,
Hanya kejujuran sederhana. Aku sedang kesulitan secara finansial. Bisnisku terancam. Aku juga sedang sakit. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ia mengulang kalimat itu beberapa kali. Bukan untuk menghafal, melainkan untuk memastikan bahwa nadanya tidak memohon, tidak menekan, tidak menuntut. Ia hanya ingin berkata apa adanya, dan membiarkan respon datang dengan sendirinya. Arman membuka daftar kontak. Nama-nama itu berderet panjang. Sebagian adalah teman lama, sebagian adalah rekan bisnis, sebagian lagi adalah orang-orang yang pernah ia bantu. Ia angkat, ia dorong ke atas. Ia tidak ingin memilih berdasarkan siapa yang paling kaya atau paling dekat. Ia memutuskan untuk menghubungi mereka secara acak. Namun sebelum menekan nomor pertama, pikirannya melayang ke satu wajah yang terus muncul sejak kemarin, Rizal. Ia berhenti sejenak, bukan karena ingin menghubungi Rizal dulu. Justru sebaliknya, ia ingin menyimpan Rizal sebagai yang terakhir. Karena entah mengapa, Arman merasa, kalau ia menelepon Rizal di awal, ia mungkin tidak sanggup melanjutkan ujian ini. Ada satu bagian dari dirinya yang sudah yakin tentang Rizal. Namun ujian ini bukan tentang satu orang. Ini tentang seluruh lingkaran pertemanannya. Dengan napas panjang, Arman menekan nomor pertama. Nada sambung terdengar, setiap bunyi seperti detak jantung. Tuut, tuut, halo, men. Suara di seberang terdengar ceria. Wah, jarang-jarang kamu nelpon malam-malam. Ada apa? Arman menelan ludah. Bro, aku mau cerita sesuatu. Nada suaranya berubah. Dari ceria menjadi serius. Kenapa? Kamu baik-baik saja? Pertanyaan itu membuat Arman hampir berharap. Namun ia tetap melanjutkan. Sejujurnya, aku sedang diambang bangkrut. Beberapa bisnis runtuh. Aku juga sedang sakit. Aku bingung harus bagaimana. Hening. Bukan hening karena empati. Bukan hening karena kaget. Hening karena jarak. Oh, jawab temannya akhirnya. Ya, hidup memang penuh ujian, men. Kamu harus kuat. Bro, aku butuh bantuan, kata Arman, jujur. Aduh, aku juga lagi banyak masalah. Lagi nggak bisa bantu apa-apa. Tapi kamu pasti bisa bangkit lagi. Kamu kan kuat. Nada itu terdengar seperti pujian, tapi rasanya seperti pintu yang ditutup perlahan. Telepon berakhir. Arman menatap layar. Tidak ada tawaran untuk datang. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada, aku ada untukmu. Hanya kata-kata umum. Kata-kata aman. Kata-kata tanpa risiko. Ia menutup mata sejenak. Tidak apa-apa, katanya pada dirinya sendiri. Ini baru satu. Namun hatinya mulai merasakan getaran kecil. Bukan sakit. Bukan kecewa. Lebih seperti sadar. Sadar bahwa ujian ini tidak akan mudah. Ia menekan nomor kedua. Halo, men. Wah, ada kabar baik apa nih? Nada yang penuh antusias itu membuat Arman sedikit tersenyum. Namun senyum itu memudar saat ia mulai berbicara. Tidak ada kabar baik, justru sebaliknya. Aku sedang mengalami masalah besar. Aku terancam bangkrut, dan kesehatanku menurun. Di seberang, suara berubah. Oh, serius? Wah, kasihan banget kamu. Arman menunggu. Menunggu sesuatu. Apa saja? Aku tidak tahu harus bagaimana, katanya. Aduh, ya sabar ya. Tuhan pasti kasih jalan. Bisa kamu bantu aku? Tanya Arman. Hening sejenak. Sekarang lagi sulit. Aku juga lagi butuh uang. Tapi semoga kamu segera pulih ya. Telepon ditutup. Arman menarik napas panjang. Doa tanpa tindakan. Empati tanpa kehadiran. Simpati tanpa pengorbanan. Ia mulai memahami perbedaan antara mengucapkan peduli dan benar-benar peduli. Ia menekan nomor ketiga. Tidak diangkat. Nomor keempat. Tidak diangkat. Nomor kelima. Halo, bro. Aku lagi susah. Bisnisku runtuh. Aku sakit. Oh, ya. Wah, aku lagi di luar negeri nih. Nanti ya kita ngobrol. Klik. Nomor keenam. Halo, men. Ada apa? Aku lagi kesulitan besar. Wah, kamu kan dulu sukses banget. Masa sekarang nggak bisa atasi sendiri? Kalimat itu terdengar ringan, tapi rasanya berat. Klik, setiap panggilan seperti daun yang gugur dari pohon kepercayaan Arman. Ia mulai merasa bukan hanya ditinggalkan, tetapi tidak benar-benar pernah ditemani. Namun di balik rasa itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Kejujuran. Kejujuran tentang siapa yang ada. Kejujuran tentang siapa yang hanya lewat. Saat jam menunjukkan hampir pukul 12 malam,
Arman menghentikan panggilannya sejenak. Ia berdiri, berjalan ke jendela, memandang kota yang masih terang. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai redup. Bukan harapan, melainkan ilusi. Ilusi bahwa banyaknya orang berarti banyaknya ketulusan. Ia berkata pelan, lebih baik tahu sekarang, daripada terus hidup dalam kebohongan yang nyaman. Ia kembali ke meja, melihat daftar kontak yang masih panjang. Namun kini, ada satu nama yang terus terbayang di benaknya, Rizal. Ia belum menelponnya, ia sengaja menunggu, karena entah mengapa, Arman ingin menjadikan panggilan itu sebagai yang terakhir. Bukan karena Rizal adalah harapan terakhir, tapi karena ia adalah satu-satunya yang tidak ingin ia kehilangan, bahkan dalam ujian. Arman menghela napas panjang. Baiklah, katanya pelan. Aku lanjutkan. Jam menunjukkan pukul 12:15 menit. Namun bagi Arman, waktu seperti berhenti. Setiap detik terasa panjang, bukan karena menunggu sesuatu yang datang, tetapi karena menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang, ketulusan. Ia kembali duduk, menatap ponselnya seperti menatap cermin yang siap memantulkan wajah siapapun yang ia hubungi. Namun bukan wajah yang ia takutkan, ia takut melihat isi hati. Ia memutuskan untuk melanjutkan panggilan. Kali ini, ia akan lebih jujur. Lebih pelan, lebih apa adanya. Nomor berikutnya terhubung. Halo, men. Suara di seberang terdengar akrab. Kapan kita nongkrong lagi? Aku lagi pengen makan enak nih. Arman tersenyum tipis. Nanti dulu, aku lagi nggak dalam kondisi baik. Oh, kenapa? Arman menghela napas. Sejujurnya, bisnisku runtuh. Aku terancam bangkrut. Aku juga sedang sakit. Aku lagi butuh teman. Di seberang, hening. Namun bukan hening karena kaget, melainkan hening yang terasa seperti jarak yang perlahan melebar. Oh, jawab temannya akhirnya. Wah, berat juga ya. Bisa kita ketemu? Tanya Arman pelan. Aku pengen bicara. Aduh, aku lagi banyak urusan. Mungkin nanti saja, ya. Kamu pasti bisa mengatasinya sendiri. Kamu kan selalu kuat. Kalimat itu terdengar seperti dukungan. Namun di telinga Arman, kalimat itu terdengar seperti, aku tidak mau repot. Telepon ditutup. Arman menatap layar ponselnya cukup lama. Ia tidak marah. Ia tidak tersinggung. Namun hatinya terasa seperti kaca yang mulai retak. Ia menekan nomor berikutnya. Nada sambung terdengar. Halo, men. Iya, aku mau cerita sesuatu. Silakan. Aku sedang mengalami masalah besar. Keuanganku jatuh. Kesehatanku juga menurun. Oh, gitu ya. Nada suaranya datar. Tidak hangat. Tidak dingin. Hanya, datar. Aku butuh bantuan, lanjut Arman. Bantuan seperti apa? Apapun. Entah itu nasihat, kehadiran, atau sekadar menemani. Hening. Men, aku lagi sibuk banget. Banyak tanggung jawab. Mungkin kamu bisa cari solusi lain dulu. Arman tersenyum pahit. Baik. Telepon ditutup. Panggilan demi panggilan berlanjut. Ada yang menjawab cepat, lalu buru-buru mengakhiri. Ada yang menjawab dengan empati singkat, lalu menghilang. Ada yang tidak menjawab sama sekali. Satu demi satu, suara-suara yang dulu ramai kini berubah menjadi gema kosong. Arman mulai menyadari pola. Saat ia berada di atas, semua orang ingin berada di dekatnya. Saat ia berkata jatuh, semua orang tiba-tiba memiliki alasan. Alasan yang mungkin benar, namun kebenaran tidak selalu berarti ketulusan. Pada panggilan berikutnya, Arman mendengar kalimat yang membuat dadanya terasa lebih berat daripada sebelumnya. Halo, men. Bro, aku lagi kesulitan besar. Kesulitan seperti apa? Aku terancam bangkrut. Aku juga sakit. Oh, ya, wah, aku butuh bantuan. Men, kamu kan dulu sukses banget. Kamu pasti masih punya tabungan. Masa sekarang minta tolong? Kalimat itu menusuk, bukan karena kasar, tetapi karena dingin. Aku cuma butuh teman, jawab Arman pelan. Temannya tertawa kecil. Ah, kamu lebay. Kamu pasti baik-baik saja. Sudah ya, aku lagi sibuk. Klik, Arman menatap ponselnya, lalu meletakkannya di meja dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa bukan hanya ditinggalkan, tetapi diragukan. Diragukan kesulitannya, diragukan kejujurannya, diragukan kemanusiaannya. Seolah-olah, begitu ia berkata, aku jatuh, ia bukan lagi orang yang pantas didengarkan. Ia berdiri, berjalan ke dapur, menuang segelas air,
lalu meneguknya perlahan. Air itu dingin, namun hatinya lebih dingin. Ia bersandar di meja dapur, menundukkan kepala. Apakah aku terlalu baik? Gumamnya. Atau apakah aku terlalu percaya? Namun di balik pertanyaan itu, ia tidak menemukan penyesalan. Ia hanya menemukan satu kesadaran. Memberi tidak pernah salah. Namun berharap semua orang tulus, mungkin naif. Ia kembali ke ruang kerja. Daftar kontaknya semakin pendek, namun dadanya terasa semakin berat. Setiap nama yang ia hubungi bukan hanya sebuah nomor, tetapi sebuah kenangan. Kenangan yang kini terasa seperti foto lama yang warnanya memudar. Arman mulai memahami bahwa, tidak semua yang tertawa bersama kita, akan menangis bersama kita. Tidak semua yang memuji kita, akan memeluk kita saat kita jatuh. Tidak semua yang memanggil kita, teman, akan tetap memanggil nama kita saat kita tidak lagi berguna. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Arman menatap ponselnya lagi. Masih ada beberapa nama tersisa. Namun ada satu nama yang terus ia tunda, Rizal. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa jika ia menelepon Rizal sekarang, maka ujian ini akan berhenti. Bukan karena ia sudah puas, tetapi karena ia tidak sanggup menahan kemungkinan kehilangan satu-satunya harapan. Namun ia sadar, jika ia ingin kejujuran, ia tidak boleh melindungi siapapun dari ujian ini, termasuk Rizal. Namun, ia belum siap. Ia memutuskan untuk melanjutkan panggilan ke orang lain terlebih dahulu. Karena ia ingin tahu, apakah benar, di antara puluhan orang, tidak ada satupun yang mau datang. Atau apakah harapan itu masih ada, menunggu di ujung daftar kontak. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Namun Arman masih duduk di ruang kerjanya, ditemani lampu meja dan segelas air yang tak lagi ia sentuh. Panggilan-panggilan sebelumnya terus terngiang di kepalanya, bukan sebagai suara, tetapi sebagai rasa. Rasa hampa, rasa dingin, rasa seperti berdiri di tengah keramaian, namun tak ada satupun yang benar-benar melihat. Ia menarik napas panjang, lalu kembali menekan satu nomor. Nada sambung terdengar. Halo, men. Suara di seberang terdengar agak mengantuk. Iya, maaf ganggu malam-malam, kata Arman. Aku butuh bicara. Oh, kenapa? Aku sedang dalam kondisi sulit. Keuanganku runtuh, kesehatanku menurun. Aku benar-benar bingung. Hening sejenak. Aduh, kasihan banget kamu, men, jawab temannya. Pasti berat sekali. Arman menutup mata. Aku butuh bantuan. Ya, aku turut prihatin banget. Kamu orang baik, pasti Tuhan gak tinggalin kamu. Arman menunggu, namun yang datang hanyalah keheningan. Apakah kamu bisa datang? Tanya Arman pelan, atau setidaknya menemani bicara sebentar. Aduh, sekarang sudah larut. Besok aku juga ada banyak urusan. Tapi aku doakan kamu, ya. Klik, telepon berakhir. Doa yang baik, niat yang mungkin tulus. Namun tanpa kehadiran, Arman memandang layar ponselnya cukup lama, seolah berharap kalimat lain muncul, padahal ia tahu telepon itu sudah selesai. Ia menekan nomor berikutnya. Halo, men, suara ceria menyambut. Bro, aku lagi kesulitan besar. Oh, kenapa? Aku terancam bangkrut. Aku juga sakit. Wah, berat banget itu. Kamu pasti stres. Iya, aku butuh bantuan. Men, jujur ya, aku juga lagi banyak masalah. Aku nggak sanggup bantu. Tapi aku yakin kamu pasti bisa bangkit. Nada itu terdengar seperti memberi semangat. Namun bagi Arman, itu terdengar seperti, aku peduli, sejauh tidak mengganggu hidupku. Telepon ditutup. Setiap panggilan kini terasa seperti menggoreskan garis tipis di hatinya. Tidak langsung melukai, tapi cukup untuk membuatnya berdarah perlahan. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah aku salah berharap pada manusia? Atau apakah aku salah memilih siapa yang kusebut teman? Namun di balik pertanyaan itu, ia tidak menemukan kemarahan. Ia hanya menemukan kesedihan yang sunyi. Arman berdiri dan berjalan ke ruang keluarga. Ia duduk di sofa panjang yang biasanya dipenuhi tamu. Kini, sofa itu kosong. Sepi. Ia memandang foto keluarga yang terpajang di dinding. Foto dirinya bersama orang tua, yang kini telah tiada. Foto dirinya bersama karyawan lama. Foto dirinya bersama beberapa teman yang kini jarang ia dengar kabarnya. Ia teringat kata-kata ayahnya dahulu. Nak, jangan ukur manusia dari apa yang mereka katakan saat kamu kuat. Ukurlah mereka dari apa yang mereka lakukan saat kamu lemah. Dulu,
Arman hanya mengangguk. Kini, ia benar-benar memahami maknanya. Ia kembali ke ruang kerja, menatap ponselnya lagi. Masih ada beberapa nama tersisa, namun setiap kali ia menekan satu nomor, hasilnya hampir sama. Ada yang berkata, semoga cepat sembuh. Ada yang berkata, pasti ada jalan. Ada yang berkata, kamu kan hebat, pasti bisa. Namun hampir tidak ada yang berkata, aku datang, aku temani, aku ada. Dan di sanalah Arman mulai memahami satu hal penting. Tidak semua simpati datang bersama kehadiran. Tidak semua empati datang bersama tindakan. Dan terkadang, kata-kata paling indah pun terasa hampa jika tidak disertai keberanian untuk hadir. Pada panggilan berikutnya, Arman mendengar kalimat yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Halo, men, bro. Aku lagi kesulitan besar. Aku terancam bangkrut dan sakit. Oh, ya, wah, itu berat. Aku butuh bantuan. Men, jujur aja, aku agak ragu dengan cerita kamu. Kamu kan selalu terlihat sukses. Masa tiba-tiba jatuh seperti itu? Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Tidak dengan kasar, namun dengan nada yang mengandung satu hal, keraguan. Ini bukan cerita, ini kenyataan, jawab Arman pelan. Ya, aku nggak tahu. Mungkin kamu bisa cari bantuan profesional. Klik, telepon berakhir. Arman menatap ponselnya dengan mata yang mulai basah. Bukan karena ia marah. Bukan karena ia kecewa pada satu orang. Melainkan karena ia menyadari bahwa banyak orang lebih mudah percaya pada kesuksesannya daripada pada penderitaannya. Ia mengusap wajahnya, lalu tertawa kecil tanpa suara. Lucu ya, gumamnya. Saat aku berdiri di puncak, semua percaya aku hebat. Saat aku berkata aku jatuh, banyak yang ragu. Ia menarik napas panjang. Namun di balik semua itu, Arman tidak merasa ingin membalas. Ia tidak ingin marah. Ia tidak ingin menyimpan dendam. Ia hanya ingin jujur pada dirinya sendiri. Bahwa tidak semua yang bersinar itu emas. Bahwa tidak semua yang dekat itu hangat. Bahwa tidak semua yang tersenyum itu tulus. Jam menunjukkan hampir pukul 3 dini hari. Arman menatap daftar kontak yang semakin pendek. Kini, hanya tersisa beberapa nama. Dan satu nama yang terus ia tunda, Rizal. Setiap kali, jarinya hampir menyentuh nama itu, ia berhenti. Bukan karena takut, melainkan karena ia tidak ingin kehilangan satu-satunya harapan yang tersisa. Namun ia tahu, harapan sejati tidak perlu dilindungi dari kebenaran. Ia menghela napas panjang. Sebentar lagi, Zal, gumamnya. Sebentar lagi. Namun sebelum sampai ke sana, ia masih ingin menyelesaikan panggilan-panggilan lainnya. Karena ia ingin memastikan satu hal. Apakah benar, di antara semua orang ini, tidak ada satupun yang mau tinggal saat ia jatuh? Atau apakah, ketulusan itu memang hanya satu, dan sedang menunggunya di akhir daftar? Pukul 3:15 dini hari. Langit di luar mulai berubah warna, dari hitam pekat menjadi biru gelap yang samar. Namun di dalam rumah besar Arman, cahaya masih menyala, dan hatinya masih terjaga. Ia belum tidur, ia belum tenang, ia belum menemukan jawaban. Di atas meja, ponselnya tergeletak seperti benda kecil yang memuat ribuan cerita. Setiap nama di dalamnya adalah wajah. Setiap wajah adalah kenangan, dan setiap kenangan kini terasa seperti bayangan yang menjauh. Arman menghela napas panjang, lalu kembali mengambil ponselnya. Baik, katanya pelan pada dirinya sendiri. Aku lanjut. Nomor berikutnya tersambung. Halo, men. Sahabat, aku mau jujur. Aku sedang di titik terendah. Keuanganku runtuh, kesehatanku menurun. Aku butuh teman. Di seberang, terdengar suara menghela napas. Aduh, men, aku turut prihatin banget. Tapi jujur, aku lagi banyak urusan. Anak-anak, pekerjaan, semuanya menumpuk. Aku nggak bisa bantu apa-apa. Tidak apa-apa, jawab Arman pelan. Semoga kamu cepat pulih, ya. Klik, telepon ditutup. Arman menatap layar ponselnya, lalu menurunkannya perlahan. Ia tidak tersinggung, ia tidak marah, namun hatinya semakin sepi. Nomor berikutnya, nada sambung terdengar lama, tidak diangkat. Nomor berikutnya lagi. Halo, bro, aku lagi kesulitan besar. Kesulitan apa? Aku terancam bangkrut. Aku juga sakit. Oh, ya, wah, aku butuh bantuan. Men, kamu kan selalu kelihatan kuat. Aku yakin kamu bisa atasi sendiri.
Bolehkah aku sekadar ditemani? Tanya Arman. Aduh, sekarang aku lagi di luar kota. Mungkin nanti kita atur. Klik, telepon ditutup. Setiap panggilan terasa seperti pintu yang ditutup perlahan. Bukan dengan bantingan keras, bukan dengan teriakan, melainkan dengan alasan yang sopan, namun final. Dan di sanalah Arman mulai memahami satu kenyataan yang pahit. Banyak orang bersedia hadir saat mereka dibutuhkan. Namun sedikit yang bersedia hadir saat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ia menekan nomor berikutnya. Halo, men. Iya, aku mau jujur. Aku sedang mengalami masalah besar. Masalah apa? Bisnisku runtuh. Aku sakit. Aku tidak tahu harus bagaimana. Oh, ya. Wah, kamu pasti lagi stres. Iya, aku butuh bantuan. Men, jujur saja, aku agak takut terlibat masalah orang lain. Aku juga punya urusan sendiri. Kalimat itu diucapkan tanpa nada jahat, tanpa kemarahan, tanpa sindiran. Namun justru karena itu, kalimat itu terasa lebih jujur. Baik, jawab Arman pelan. Klik, Arman menutup mata sejenak. Ia bersandar di kursinya. Napasnya terasa lebih berat, bukan karena lelah fisik, melainkan karena lelah emosional. Ia merasa seperti berjalan di lorong panjang yang penuh pintu. Namun satu persatu pintu itu tertutup saat ia mendekat. Ia berdiri, berjalan ke jendela besar, memandang langit yang mulai menunjukkan tanda-tanda pagi. Pagi akan datang, gumamnya. Tapi, hatiku masih gelap. Ia teringat masa kecilnya, saat ia sakit dan ibunya duduk di sampingnya sepanjang malam. Saat ia gagal ujian dan ayahnya menepuk pundaknya sambil berkata, "Tidak apa-apa, nak, kita coba lagi." Mereka tidak kaya, mereka tidak berkuasa, namun mereka selalu hadir. Arman menyadari satu hal penting. Kehadiran tidak membutuhkan kekayaan, kehadiran tidak membutuhkan jabatan, kehadiran hanya membutuhkan hati. Ia kembali ke meja, duduk, dan melihat daftar kontak yang kini hampir habis. Kini, hanya tersisa beberapa nama. Dan satu nama yang terus ia hindari, Rizal. Setiap kali ia melihat nama itu, dadanya terasa menghangat sekaligus takut. Hangat, karena ia mengenang semua kebaikan Rizal. Takut, karena ia tidak siap jika satu-satunya harapan itu pun runtuh. Ia memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Kalau aku tidak jujur pada Rizal, gumamnya, maka aku tidak jujur pada diriku sendiri. Namun ia belum menekan tombol itu. Ia memutuskan untuk menyelesaikan panggilan-panggilan lainnya terlebih dahulu. Nomor berikutnya, nada sambung terdengar. Halo, aku lagi kesulitan besar. Kesulitan seperti apa? Bangkrut, sakit. Oh, ya, wah, aku butuh bantuan. Men, jujur, aku takut kalau bantu kamu nanti aku ikut bermasalah. Maaf, ya, klik, nomor berikutnya. Tidak diangkat, nomor berikutnya lagi. Halo, men, aku sedang jatuh. Jatuh bagaimana? Keuangan dan kesehatan. Oh, ya, semoga cepat membaik. Bisa kita ketemu. Sekarang tidak bisa, aku lagi sibuk. Klik, Arman meletakkan ponselnya di meja dengan tangan yang sedikit gemetar. Matanya terasa panas, namun tidak ada air mata yang jatuh. Bukan karena ia tidak sedih, melainkan karena ia terlalu lelah untuk menangis. Ia hanya duduk, diam, memandang layar yang kini gelap. Jam menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Di luar, azan subuh mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu lembut, menembus kesunyian, seolah memanggil jiwa-jiwa yang lelah untuk kembali kepada ketenangan. Arman berdiri perlahan. Ia menatap ponselnya sekali lagi. Kini, hanya tersisa satu nama, Rizal. Nama itu bersinar di layar bukan karena cahaya, tetapi karena makna. Arman menarik napas panjang. Dadanya terasa penuh. Zal, gumamnya. Apapun hasilnya, terima kasih karena pernah menjadi bagian dari hidupku. Namun jarinya belum bergerak, karena ia tahu, panggilan ini bukan sekadar panggilan. Ini adalah titik balik. Dan sebelum ia menekan tombol itu, ia ingin mempersiapkan hatinya. Untuk harapan, atau untuk kenyataan. Namun satu hal yang pasti. Setelah panggilan ini, hidup Arman tidak akan pernah sama. Pagi mulai menyentuh langit, tapi rumah besar Arman masih terjaga. Ia berdiri di tengah ruang tamu, di antara sofa-sofa empuk, meja-meja marmer, dan lampu-lampu gantung yang memantulkan cahaya lembut. Semua itu adalah simbol kesuksesan, namun pagi ini, semua itu terasa bisu. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena tidak ada makna.
Arman menatap ponselnya di tangannya. Satu nama tersisa, satu nomor, satu orang. Rizal, nama itu tidak bersinar seperti nama-nama lain. Ia tidak membawa gelar, ia tidak membawa jabatan, ia tidak membawa kekuasaan. Namun entah mengapa, nama itu terasa lebih berat dari semua nama lainnya. Arman berjalan pelan menuju jendela besar. Ia membuka tirai, membiarkan cahaya pagi masuk perlahan. Di luar, kota mulai bergerak. Orang-orang mulai bangun, kendaraan mulai melintas, kehidupan mulai berjalan seperti biasa. Namun bagi Arman, dunia belum bergerak. Dunia sedang menunggu. Ia teringat semua masa lalu bersama Rizal. Saat mereka berjalan kaki pulang dari pasar dengan kaki lelah dan perut kosong. Saat mereka tertawa sambil makan mie instan yang dibagi dua. Saat mereka berjanji untuk tidak melupakan satu sama lain, apapun yang terjadi. Rizal tidak pernah menjanjikan kesuksesan. Rizal tidak pernah menjanjikan kekayaan. Rizal hanya pernah berkata, "Kalau kamu jatuh, aku duduk di sampingmu. Kalau kamu bangkit, aku berdiri di belakangmu." Kalimat itu dulu terdengar seperti candaan. Kini, kalimat itu terasa seperti doa. Arman duduk di sofa, memegang ponsel dengan kedua tangan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut ditolak, melainkan karena takut kehilangan satu-satunya keyakinan yang tersisa. Ia menutup mata. Di dalam benaknya, semua suara panggilan sebelumnya kembali terdengar. Nada yang menjauh, alasan yang sopan, empati yang tanpa kehadiran. Setiap suara itu seperti batu kecil yang menumpuk di dadanya. Ia menghela napas panjang. "Kalau aku ingin hidup dengan jujur," gumamnya, "aku harus siap menerima kebenaran, bahkan jika kebenaran itu menyakitkan." Ia membuka mata, menatap layar ponsel. Jarinya pelan bergerak, lalu berhenti tepat di atas nama Rizal. Namun sebelum menekan, Arman menurunkan ponsel itu. Ia berdiri, berjalan menuju dapur, menuang segelas air, minum perlahan. Bukan karena haus, melainkan karena ia ingin menenangkan dirinya. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca lemari dapur. Wajah seorang pria yang telah melalui banyak hal. Wajah yang terlihat kuat di luar, namun rapuh di dalam. "Men," katanya pada pantulannya sendiri, "kamu tidak sendirian. Apapun hasilnya, kamu tetap manusia." Kalimat itu terdengar sederhana, namun terasa seperti pelukan bagi dirinya sendiri. Ia kembali ke ruang tamu. Duduk, mengambil ponsel lagi. Nama itu masih di sana. Tidak berubah, tidak bergerak. Rizal, Arman menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Baiklah," katanya pelan, "inilah saatnya." Namun lagi-lagi, jarinya berhenti. Karena di dalam hatinya, ada satu ketakutan yang belum ia akui. Jika Rizal pun menjauh, maka bukan hanya teman yang hilang, tetapi juga kepercayaan terakhirnya pada manusia. Ketakutan itu bukan tentang kesepian. Arman sudah sering sendiri. Ketakutan itu tentang kehilangan harapan. Ia berdiri lagi, berjalan ke kamar tidur, duduk di tepi ranjang. Di sana, ia mengambil sebuah foto lama dari laci meja samping ranjang. Foto dirinya dan Rizal, duduk di depan kios kecil, dengan senyum lebar dan pakaian sederhana. Ia mengusap foto itu dengan jari. "Zal," gumamnya, "kalau kamu pun tidak ada, aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi." Namun di balik kalimat itu, ada satu keyakinan kecil yang terus menyala, meskipun nyaris padam. Keyakinan bahwa ketulusan tidak pernah mati. Keyakinan bahwa di dunia yang penuh kepentingan, masih ada satu hati yang tidak dihitung dengan untung rugi. Arman kembali ke ruang tamu. Duduk, mengambil ponsel. Kali ini, ia tidak berhenti. Jarinya menekan nama itu. Nada sambung terdengar. "Tuut, tuut." Setiap bunyi terasa seperti detak jantungnya sendiri. "Tuut, tuut." Ia menutup mata. Di dalam hatinya, ia berkata, "Ya Tuhan, apapun jawabannya, aku siap." "Tuut, tuut." Dan sebelum suara di seberang menjawab, Arman membuka mata. Karena ia tahu, setelah panggilan ini, hidupnya tidak akan pernah sama. "Tuut, tuut." Arman menggenggam ponsel lebih erat. Dadanya naik turun. Matanya menatap kosong ke lantai, seolah takut menatap masa depan. "Tuut." Klik. "Assalamualaikum, men." Suara itu terdengar, tenang, tidak terburu-buru, tidak curiga, tidak menjauh. Arman terdiam sejenak, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena suara itu masih sama seperti dulu. Tidak berubah, tidak dingin, tidak asing. "Zal," suara Arman bergetar, "maaf ganggu."
Aku cuma mau dengar suara kamu. Di seberang, Rizal terdiam sebentar. Namun bukan diam yang menjauh. Melainkan diam yang mendengarkan. Men, kamu baik-baik saja. Suaramu beda. Arman menarik napas panjang. Inilah saatnya. Zal, aku mau jujur. Aku sedang tidak baik-baik saja. Rizal tidak langsung bertanya soal uang. Tidak langsung bertanya soal bisnis. Tidak bertanya tentang jabatan atau aset. Ia hanya berkata, kamu di mana sekarang? Arman sedikit terkejut. Di rumah. Sendiri. Ya, Rizal terdiam lagi, lalu berkata pelan namun tegas. Kalau kamu butuh ditemani, aku bisa ke sana. Kalimat itu seperti hujan di padang kering. Tidak ribut, tidak dramatis, tapi menyentuh sampai ke akar. Namun Arman menahan emosinya. Zal, aku bangkrut. Rizal tidak berkata, serius. Tidak berkata, kok bisa? Tidak berkata, berapa? Ia hanya berkata, berat ya. 2 kata, namun lebih berat maknanya daripada 1000 kalimat simpati palsu. Arman melanjutkan dengan suara semakin lirih. Bukan cuma bangkrut, aku juga sakit. Dokter bilang aku harus banyak istirahat, tapi aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya hidup sekarang. Di seberang, suara Rizal berubah. Lebih pelan, lebih hangat. Men, kamu tidak sendirian. Arman menutup mata. Kamu yakin mau tetap bicara denganku setelah mendengar ini semua? Rizal tertawa kecil, bukan tawa mengejek, melainkan tawa yang menenangkan. Men, kamu temanku. Aku tidak berteman dengan rekeningmu. Aku berteman dengan kamu. Kalimat itu seperti palu yang memecahkan dinding di hati Arman. Air mata mulai mengalir di pipinya. Zal, semua orang pergi. Satu persatu. Mereka bilang sibuk. Mereka bilang doakan. Tapi, tidak ada yang tinggal. Rizal terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata, kalau semua orang pergi, biarlah aku yang tinggal. Arman tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya terisak. Men, kamu ingat waktu kita tidak punya apa-apa. Kita makan nasi dengan garam. Kita tetap tertawa. Kalau dulu kita bisa bertahan tanpa apa-apa, kenapa sekarang kita tidak bisa bertahan dengan apapun yang tersisa? Arman mengusap wajahnya. Tapi Zal, aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Rizal menjawab cepat. Aku tidak datang untuk ditawari apa-apa. Aku datang karena kamu. Arman terdiam. Kalau kamu butuh uang makan, aku punya sedikit tabungan. Tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan. Kalau kamu butuh ditemani ke dokter, aku bisa antar. Kalau kamu butuh tempat curhat, aku siap dengar. Kalau kamu hanya butuh diam bersama, aku pun bisa diam. Kalimat demi kalimat itu bukan janji besar. Bukan tawaran megah. Namun setiap kalimat adalah bukti bahwa ketulusan tidak pernah berisik. Arman berkata dengan suara tercekat. Zal, kamu tidak takut aku cuma merepotkan. Rizal tertawa kecil lagi. Men, merepotkan itu kalau kita tidak peduli. Kalau kita peduli, itu bukan merepotkan. Itu namanya menjaga. Arman terdiam lama. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput. Orang yang benar-benar tulus tidak bertanya, apa untungnya bagiku? Melainkan, apa yang bisa kulakukan untukmu? Men, kata Rizal, aku tidak tahu bagaimana masa depanmu. Aku tidak tahu kamu akan bangkit atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, selama aku masih bernapas, kamu tidak akan menghadapi ini sendirian. Air mata Arman jatuh lagi, kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena, ia merasa pulang. Zal, kamu tidak tahu betapa berharganya kata-kata itu bagiku. Rizal menjawab pelan, aku tidak perlu tahu. Aku hanya perlu ada. Percakapan itu berakhir bukan dengan janji besar, melainkan dengan kesepakatan kecil. Besok aku ke rumahmu, kata Rizal. Kita minum teh. Tidak perlu bicara apa-apa dulu. Kita hanya duduk. Arman mengangguk, meski Rizal tidak bisa melihatnya. Terima kasih, Zal. Bukan terima kasih, men. Ini namanya persahabatan. Saat panggilan berakhir, Arman tidak langsung meletakkan ponsel. Ia menatap layar kosong itu dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak ujian itu dimulai. Ia tidak merasa sendirian. Ia menyadari satu hal, kekayaan bisa mengundang banyak orang. Kesulitan menyaring semuanya. Dan ketulusan, hanya tinggal satu. Namun satu yang tulus, lebih berharga daripada 1000 yang datang karena dunia. Pagi itu, matahari terbit dengan malas, seolah ikut lelah melihat dunia. Rumah Arman masih sama, besar, sunyi,
dan terlalu kosong untuk satu orang yang hatinya sedang runtuh. Ia duduk di ruang tamu, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Jam di dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa seperti pertanyaan. Benarkah seseorang akan datang, hanya karena aku? Pukul 9:15. Bel berbunyi. Ting. Arman tersentak. Ia menatap pintu seolah takut bahwa bunyi itu hanya imajinasinya. Ting. Bunyinya terdengar lagi. Arman berdiri. Langkahnya pelan. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Saat pintu terbuka, berdirilah seseorang dengan pakaian sederhana, membawa plastik kecil berisi kue pasar dan 2 bungkus teh celup. Assalamualaikum, men. Itu Rizal. Bukan dengan mobil mewah. Bukan dengan pakaian mahal. Bukan dengan rombongan. Hanya dirinya. Dan senyum yang tidak berubah sejak dulu. Arman menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Waalaikumsalam, Zal. Rizal masuk tanpa ragu, tanpa kagok, tanpa takut dianggap tidak pantas berada di rumah besar itu. Ia langsung meletakkan plastik di meja. Aku bawa kue pasar, tidak tahu kamu masih suka yang ini atau tidak. Arman tertawa kecil, lalu matanya berkaca-kaca. Masih, malah itu yang paling aku kangen. Mereka duduk di sofa yang besar, namun suasana di antara mereka terasa kecil, hangat dan akrab. Rizal menuang air panas ke dalam cangkir. Minum dulu, jangan langsung cerita. Kadang, yang paling penting bukan bicara, tapi bernapas. Arman mengangguk. Mereka minum dalam diam, tidak canggung, tidak kaku, tidak perlu kata-kata. Beberapa menit kemudian, Arman berkata pelan. Zal, aku masih tidak percaya kamu benar-benar datang. Rizal tersenyum. Men, aku datang bukan karena kamu punya apa, tapi karena kamu adalah kamu. Arman menunduk. Semua orang dulu datang karena aku punya segalanya. Sekarang, hampir, tidak ada yang datang meski aku tidak punya apa-apa. Rizal menatapnya dalam, karena sebagian orang datang untuk mengambil, bukan untuk tinggal. Kalimat itu membuat Arman terdiam lama. Arman lalu berkata dengan suara berat. Zal, aku takut, bukan hanya soal uang, tapi soal hidup, soal masa depan, soal makna. Rizal tidak langsung menjawab. Ia menatap cangkir tehnya, lalu berkata pelan. Men, kehilangan membuat kita takut. Tapi kehilangan juga membersihkan. Ia menghapus yang palsu, agar yang asli terlihat. Arman menatapnya. Jadi menurutmu, ini bukan akhir. Rizal tersenyum tipis. Ini bukan akhir. Ini pemurnian. Air mata Arman kembali mengalir. Aku merasa gagal. Sebagai pengusaha. Sebagai manusia. Sebagai teman. Rizal menggeleng pelan. Kamu gagal dalam bisnis. Bisa jadi. Tapi kamu tidak gagal sebagai manusia. Buktinya, kamu masih bisa merasa sakit, takut, dan butuh orang lain. Itu tanda kamu masih hidup. Arman mengusap wajahnya. Zal, aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Rizal tertawa kecil. Men, jangan membalas. Teruslah hidup. Itu sudah cukup. Mereka kembali diam. Di luar, burung-burung beterbangan. Angin menggerakkan tirai perlahan. Dunia tetap berjalan, meski hati Arman baru saja berhenti berlari. Rizal berkata, Men, aku tidak tahu berapa lama kamu akan berada di titik ini. Tapi aku tahu satu hal, kamu tidak harus melewatinya sendirian. Arman menatapnya. Kenapa kamu begitu yakin mau tetap di sini, Zal? Rizal menjawab tanpa ragu. Karena dulu, saat aku hampir menyerah pada hidup, kamu yang duduk di sampingku. Sekarang, giliran aku. Kalimat itu menghantam hati Arman seperti petir dalam hujan sunyi. Ia teringat masa lalu, saat Rizal kehilangan ayahnya, saat Rizal hampir putus kuliah, saat Rizal hampir menyerah, dan Arman memang pernah ada di sana. Kini, hidup sedang menagih janji lama, bukan dalam bentuk utang, melainkan dalam bentuk kesetiaan. Arman berkata pelan, Zal, aku baru sadar, persahabatan bukan tentang siapa yang paling kaya, paling sukses, atau paling terkenal. Persahabatan adalah tentang siapa yang tetap tinggal saat kita tidak lagi punya apa-apa. Rizal mengangguk, dan siapa yang tetap tinggal, itulah keluarga. Waktu berjalan tanpa terasa, teh habis, kue pasar tersisa remah, namun kehangatan justru semakin penuh. Sebelum pulang, Rizal berdiri dan berkata, Men, aku akan datang lagi besok, dan besoknya lagi, kalau kamu mau. Kita tidak perlu membahas uang, bisnis, atau masa depan. Kita hanya perlu menjaga satu sama lain.
Arman berdiri. Zal, terima kasih. Rizal menatapnya dalam-dalam. Bukan terima kasih. Ini amanah. Saat pintu tertutup, Arman berdiri sendirian di ruang tamu. Namun kali ini, kesendirian itu tidak terasa sepi. Ia duduk kembali di sofa, menatap cangkir kosong di tangannya, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak semua runtuh, ia merasa tidak sendirian. Dan ia menyadari, satu teman tulus di masa sulit lebih berharga daripada 1000 teman di masa muda. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, seperti orang yang baru belajar berjalan setelah jatuh terlalu keras. Setiap pagi, Rizal datang. Tidak selalu membawa makanan, tidak selalu membawa solusi, namun selalu membawa kehadiran. Kadang mereka hanya duduk, kadang mereka berbincang ringan, kadang mereka terdiam lama, menatap halaman rumah, mendengarkan suara angin dan burung. Dan di sela-sela keheningan itulah, Arman mulai merasa hidupnya kembali bernapas. Suatu pagi, Arman berkata pelan, "Zal, aku tidak ingin terus berada di titik ini. Aku tidak ingin menjadi orang yang hanya menunggu ditolong." Rizal menatapnya, lalu tersenyum. "Itu tanda kamu mulai bangkit. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Rizal berpikir sejenak, "Mulailah dari hal paling kecil yang masih bisa kamu lakukan." Tanpa merasa hancur, Arman mengangguk. Hari itu, ia memutuskan satu hal sederhana. Ia merapikan rumahnya sendiri. Bukan karena rumah itu kotor, melainkan karena hidupnya sedang berantakan, dan ia ingin memulai dari ruang yang bisa ia kendalikan. Ia menyapu, ia mengepel, ia menata ulang barang-barang. Setiap gerakan kecil itu terasa seperti menyusun ulang pikirannya sendiri. Hari berikutnya, Arman berkata, "Zal, aku ingin kembali menulis. Dulu aku sering mencatat ide-ide bisnis dan refleksi hidup." Rizal tersenyum. "Itu bagus. Tulis, meskipun tidak ada yang membaca. Tulis untuk dirimu sendiri." Arman mulai menulis setiap malam. Tentang kegagalan, tentang ketakutan, tentang harapan kecil yang masih tersisa. Dan perlahan, tulisan itu menjadi tempat aman bagi hatinya. Suatu sore, Arman duduk termenung. "Zal, aku masih belum tahu apakah aku bisa bangkit sebagai pengusaha." Rizal menjawab, "Bangkit sebagai manusia dulu. Pengusaha bisa menyusul." Kalimat itu sederhana, namun membalikkan cara pandang Arman tentang hidup. Selama ini, ia merasa nilai dirinya ditentukan oleh saldo rekening dan grafik bisnis. Kini, ia mulai menyadari bahwa nilai dirinya tidak pernah benar-benar bergantung pada angka. Beberapa minggu berlalu, kesehatan Arman perlahan membaik. Bukan karena obat semata, melainkan karena ia tidak lagi sendirian menghadapi rasa sakitnya. Ia mulai berjalan pagi bersama Rizal, menyapa tetangga, membeli makanan sendiri, tersenyum pada hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Setiap langkah kecil itu adalah bukti bahwa hidup tidak harus langsung besar untuk menjadi berarti. Suatu hari, Arman berkata, "Zal, aku ingin mencoba bangkit kembali, meskipun dari nol. Tapi aku takut gagal lagi." Rizal menatapnya, "Men, gagal itu bukan musuh. Yang berbahaya adalah berhenti mencoba." Arman terdiam. "Kalau aku gagal lagi?" Rizal tersenyum. "Kalau kamu gagal lagi, aku masih di sini. Tapi kalau kamu tidak mencoba, kamu gagal lebih dulu." Arman menatap langit sore yang mulai berubah warna. "Aku tidak punya modal besar." Rizal menjawab, "Kamu masih punya pikiran, pengalaman, dan hati. Itu sudah modal." Kalimat itu membuat Arman tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa miskin, melainkan merasa cukup. Malam itu, Arman menulis di buku catatannya, "Aku pernah punya segalanya dan kehilangan hampir semuanya. Namun aku tidak kehilangan satu hal. Seseorang yang tetap tinggal." Ia menutup buku itu dengan hati yang lebih ringan. Beberapa hari kemudian, Arman berkata pada Rizal, "Zal, aku ingin mulai membantu orang lain. Walaupun aku sendiri belum sepenuhnya bangkit." Rizal mengangguk. "Kadang, membantu orang lain justru mempercepat kesembuhan kita sendiri." Arman mulai menyumbangkan waktu, membantu tetangga, mengajari anak-anak sekitar, mendengarkan keluh kesah orang-orang kecil yang jarang didengar. Ia tidak memberi uang, ia memberi waktu, perhatian, dan pengalaman. Dan anehnya, hatinya terasa lebih kaya dari sebelumnya. Arman menyadari satu hal penting. Kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang berapa banyak yang bisa kita bagikan. Meskipun kita sedang kekurangan, menjelang akhir hari,
Arman berkata kepada Rizal. Zal, aku tidak tahu apakah aku akan kembali sukses seperti dulu. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin hidup tanpa makna lagi. Rizal tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Dan disitulah, di antara langkah kecil, teh hangat, tulisan malam, dan persahabatan yang sunyi. Hidup Arman mulai menemukan jalannya kembali. Bukan dengan suara gemuruh, melainkan dengan langkah-langkah lembut, yang perlahan membawa cahaya masuk ke dalam kegelapan.